Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bung Jati Misela. Di sini saya akan pada video kedua ini akan menjelaskan mengenai desain dan simulasi Lawrence Celtic Circuit berbasis op-amp atau operational amplifier. Di sini menggunakan LTSpace, kemudian nanti juga dilanjut dengan menggunakan metode numerik, yaitu menggunakan Python. Nah, di sini untuk yang pakai LTSpace terlebih dahulu, di sini terdapat beberapa rangkaian atau terdapat beberapa komponen. Di sini ada DIP 8. DIP 8 ini kita namakan dengan AD633. Nanti kita download file dari AD633 itu. Kemudian di sini juga ada 11 buah resistor, ada 3 buah kapasitor, dan ada 5 buah LT1057. Nah, kemudian di sini juga ada 2 buah baterai. Nah, di sini untuk yang pertama yang paling atas, di sini untuk resistor 1, 3, 4, dan 2 ini senilai 100 kilo ohm. Kemudian untuk kapasitornya senilai 1 nanofarad. Nah, kemudian untuk yang tegangan yang masuk kepada LT1057 ini plus 15 volt dan negatif 15 volt, keduanya pun sama. Nah, kemudian untuk kita namakan label net untuk V output ini Vx, dan kemudian untuk yang samping resistor 4 ini negatif Vy, dan yang samping resistor 1 ini negatif Vx. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk yang kedua, nah yang kedua ini resistor 7 ini nilainya 35,7 kilo ohm, resistor 8 senilai 10 kilo ohm, resistor 6 100 kilo ohm, dan resistor 5 senilai 100 kilo ohm. Nah, untuk nilai kapasitor ini sama seperti yang sebelumnya, itu 1 nanofarad. Nah, untuk tegangan yang masuk kepada LT1057 ini sama, plus 15 volt dan negatif 15 volt tegangan outputnya itu. Dan kemudian untuk labelnya dari resistor 7 ini negatif Vx, dan samping resistor 5 ini negatif Vy. Nah, kemudian untuk resistor 8, nah resistor 8 ini nyambung kepada kaki 7 dari AD633. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, kita terlebih dahulu kita lihat dulu untuk datasheet dari AD633 itu. Nah, ini adalah datasheet dari AD633, di mana kaki 8, kaki 7, kaki 6, kaki 5 hingga kaki 1 ini kita sesuaikan dengan datasheet yang ada. Nah, di sini kita masukkan, oleh karena itu untuk kaki resistor 8 kita hubungkan kepada kaki 7. Kaki 7 itu apa? Kaki 7 itu W. W itu dari punya apa? Nah, dapat kita lihat W intinya itu. Nah, kemudian yang kaki 8 kita 15 volt, yang 5 15 volt, negatif 15 volt, dan yang 6 ini kita hubungkan ke ground, yang 4 ke ground, yang ketiga ini kita ke output jet atau VJ, kemudian yang kaki 2 itu kita ke ground, kaki 1 ini ke Vx atau output tegangan output dari X, Vx. Nah, di sini kemudian selanjutnya, di sini untuk yang resistor 9 kita hubungkan ke label netnya itu output Vy. Nah, oke, selanjutnya ini ada yang dip kedua ini sama untuk datasheet ini. Yang membedakan ini nilai-nilainya ini hampir sama. Kemudian yang hanya yang beda ini dari kaki 3 ini negatif Vy untuk di dip 8 yang kedua ini atau AD633 yang kedua ini. Nah, untuk resistornya ini resistor 10 ini 374 kilo ohm, resistor 11 10 kilo ohm, kapasitor tetap sama nilainya 1 nanofarad. Kemudian untuk tegangan outputnya ini sama, plus 15 dan negatif 15. Di sini untuk label lihat untuk outputnya ini VJ, dan di sini VJ sama. Oke, yang kaki resistor 11 kita hubungkan ke kaki 7. Oke, di sini untuk baterai ada 2 buah baterai senilai 15 volt, plus 15 dan negatif 15. Oke, mungkin kita terlebih dahulu kita inputkan dulu untuk rangkaian ini dengan rangkaian atau file AD633JT. Nah, di sini AD633JT, sebelumnya kita save dulu, kita save as, kita save. Nah, ini kita save rangkaian LTSpace ini, kemudian kita simpan dengan kita satukan dengan file yang ada pada AD633. Nah, di sini kita udah di circuit Lawrence, ini kita udah samakan foldernya. Nah, kemudian kita tinggal input dengan detective director .input AD633_JT.jir. Nah, ini nama file ini AD633_JT.
Oke, mungkin kita bisa langsung mulai kepada simulasinya, tapi di sini kita stop time 100 milisecond, starting data 0 dan maximum time step 0,001, DC supply of voltage at 0 volt, kita checklist. Oke, kita running. Nah, kita coba lihat untuk sinyal output pada VX. Nah, kemudian kita coba yang VY, kita coba cari, kemudian yang VZ. Nah, ini adalah merupakan sinyal gelombang sinyal dari VX, VY, dan VZ. Dan ketiga ini pun hasilnya ini sama dengan penjelasan pada dasar teori atau penjelasan datanya mengenai penjelasan teorinya mengenai menggunakan metode numerik yang menggunakan Python, itu sama hasilnya dengan yang menggunakan LTSpace. Oleh karena itu nanti kita akan buktikan dengan metode numerik pada Python. Tapi untuk LTSpace ini pada teori, pada video yang dilihat dari video Pamada ini nilainya ini sama dengan yang metode numerik. Di sini VX, VY, dan VZ ini sama hasilnya itu. Nah, kemudian selanjutnya kita coba cari untuk ruang fasenya atau gelombang fasenya. Kita cari terlebih dahulu. Oke, kita yang VX dulu dimulai. Nah, di sini untuk VX. Nah, di sini kita buat di sini misalkan ini VY atau VX dan VY mungkin. Nah, di sini kita yang kuning ini kita ke 50 second. Hingga si 50 second ini ada tanda kuningnya, terus kita klik kanan. Yang time ini kita ganti dengan V, kemudian VY untuk kita melihat ruang fasenya atau sinyal fasenya. Nanti kita kelihatan sinyal antara VX dan VY nya itu. VY, oke. Kita lihat. Nah, ini adalah antara VX dan VY. Coba kita tekan yang VZ. Oke, coba tekan untuk tegangan output Z. Bagaimana hasilnya? Nah, ini dapat kita lihat, ini yang hijau ini adalah VX dan yang biru ini adalah VZ. Ini adalah merupakan ruang fasenya. Ruang fase dari si VX dan VY dan VZ dan VY. Kemudian kalau VY dengan VY bagaimana? Nah, kalau yang VY dengan VY maka hanya akan ada garis saja, garis dari negatif 2,1 di titik 2,4 x nya menuju ke atas secara miring. Nah, kita coba hanya satu aja untuk VX kembali. Nah, kemudian kita add port pen, kita bisa juga kemudian yang VZ, kita klik yang VZ. Nah, ini kelihatannya untuk perbandingannya. Ya, ini adalah merupakan desain dan simulasi dari Lorenz-Kotik atau sinyal chaos. Ini adalah merupakan sinyal chaos yang berbasis operational amplifier dengan menggunakan LTSpace. Karena itu mungkin kita lanjut ke rangkaian selanjutnya atau metode selanjutnya, itu metode numerik yang menggunakan Python. Oleh karena itu mungkin untuk yang LTSpace kita cukupkan sekian, lanjut ke yang numerik yaitu Python. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Di sini selanjutnya ini adalah desain dan simulasi Lorenz-Kotik ke sirkuit berbasis op-amp dengan menggunakan Python. Kalau sebelumnya kita menggunakan LTSpace, nah sekarang kita menggunakan Python. Nah, di sini kita udah menyiapkan ada 4 buah program di sini untuk yang print solution atau yang Runjikuta Order 4 ini hanya bisa dibilang hanya untuk pelengkap dari 2 pemrograman. Yang pertama ini ada program untuk yang diagram fase, kemudian yang selanjutnya ini ada program untuk time size-nya. Nah, di sini kita mungkin bisa dapat dilihat dulu. Di sini kita dapat lihat untuk pemrograman pada
diagram fase ini, di mana ini di import NumPy. Dan kita akan mendownload terlebih dahulu untuk NumPy, Matplotlib dan PyPlotnya. Kemudian di sini from-nya ini from dari mana, atau dari print solution dan from dari runcode atau Runge-Kutta Orde 4. Nah, di sini persamaan diferensial biasa Lorentz, di sini ada x, y, di sini ada persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3-nya dapat kita lihat untuk pemrograman ini. Kemudian di sini ada x-nya ini x di sini ini adalah waktu, bukan hal lain. Di sini x ini adalah waktunya ini 0,0 untuk mulai menghitungnya, kemudian waktu stopnya ini di 50,0 selesai menghitung, dan y-nya ini NP-array 0,1, 0,1 dan 0,1 untuk kondisi awal y, h-nya ini adalah 0,01 untuk step-stage-nya. Nah, di sini frekuensinya ini senilai adalah 250. Kemudian untuk solusi numerik menggunakan Runge-Kutta Orde 4. Nah, di sini karena kita menggunakan Python, maka kita akan menggunakan metode numerik untuk mencari diagram fase dan nanti untuk mencari timesnya juga. Dan kita bandingkan nanti dengan LT-space apakah sama atau tidak. Seharusnya itu akan sama hasilnya itu, atau diagramnya itu akan sama. Nah, di sini dapat kita lihat memprint nilai solusi numerik. Nah, di sini solusi persamaan diferensial biasa atau PDB metode Runge-Kutta Orde 4, kemudian print dan sebagainya, kemudian print solution, xy dan frekuensi. Nah, kemudian di sini memplot diagram fase. Nah, di sini untuk memplot diagram fase ini ada grafik Vx terhadap Vy, kemudian ada grafik Vy terhadap Vz, dan ada grafik Vy terhadap Vz. Nah, tapi sebelum kita merunning, mungkin kita bisa jelaskan dulu untuk print solution dan Runge-Kutta outputnya. Nah, di sini print solution ini adalah fungsinya ini untuk memprint yang ada pada program kita, yaitu pada program yang fase dan time-nya. Nah, di sini untuk yang print solution ini, modul print solution memprint nilai x dan y dari persamaan diferensial. Nah, jadi dari program itu kita di-print oleh print solution ini, karena tugas fungsinya ini memprint nilai x dan y dari persamaan diferensial. Frekuensinya ini sama dengan n, memprint nilai solusi tiap n iterasi. Frekuensi sama dengan 0, memprint nilai solusi awal dan akhir. Nah, kemudian definisi print solution x, y, frekuensi, print head dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan print solution. Kemudian untuk yang Runge-Kutta Orde 4, di sini karena kita kan menggunakan form dari solution dan form juga dari Runge-Kutta Orde 4. Nah, di sini untuk Runge-Kutta Orde 4 ini modulan di sini x, y integrate fx, y, x stop, h. Kemudian menggunakan metode Runge-Kutta Orde 4 ini, fungsi ini untuk mencari solusi. Nah, di sini itu untuk mencari solusi persamaan dari solusi persamaan diferensial biasa. Nah, di sini dapat kita lihat di mana untuk y sama dengan di sini kemudian x, y ini adalah kondisi awal, x stop itu adalah nilai akhir x, h itu adalah increment atau interval x yang digunakan, dan f itu adalah fungsi yang ingin dicari solusinya. Nah, sini import NumPy is np, definisi integrate dan lain sebagainya dapat kita lihat untuk K0, K1, K2 dan K3. Sini sesuai dengan perhitungan atau pada teori yang ada pada video Bapak. Kemudian selanjutnya ini, nah mungkin untuk yang Runge-Kutta Orde 4 ini sekian. Mungkin kita lanjut ke simulasi yang pertama dulu mungkin. Nanti kita lanjutkan untuk penjelasan yang pemrograman dari yang time-nya. Nah, sekarang kita lanjut dulu untuk kita running atau kita jalankan programnya untuk yang diagram fase. Kita running. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah hasilnya. Ini hasil dari, mohon maaf. Nah, ini hasil printannya atau hasil dari print solutionnya. Di sini dapat kita lihat untuk x, y0, y1 dan y2-nya dari solusi PDB metode Runge-Kutta Orde 4 ini. Nah, kemudian di sini untuk grafiknya. Nah, ini hampir sama seperti yang sebelumnya pada LT-space. Nah, sini kita coba agar tidak bertabrakan, kita jauhin dulu. Kita jauhkan. Oke, mungkin kita jauhkan dulu agar tidak bertabrakan. Nah,
Nah, di sini dapat kita lihat untuk ruang fasenya atau diagram fasenya ini sama hasilnya itu dengan yang LT space, karena karena emang harus sama, pada teorinya pun harus sama antara yang metode numerik dengan yang ada pada si LT space ini. Di sini dapat kita lihat untuk yang grafik Vx terhadap Vy, kemudian grafik Vy terhadap Vz, dan grafik Vy terhadap Vz. Nah, mungkin kita selanjutnya untuk yang mencari yang time. Nah, di sini yang time ini sama juga, untuk atasnya ini import numpy atau mendownload numpy dan matplotlib untuk memunculkan diagramnya atau grafiknya ini. Nah, di sini kita from the different solution dan rules kuta order 4. Di sini persamaan diferensial biasa Lorentz dengan hampir sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini X di sini tuh menghitung juga atau waktu juga. Oke, di sini solusi numerik menggunakan rules kuta order 4. Nah, di sini ada yang membedakan, di sini ada memprint nilai solusi numeriknya. Di sini printnya ini solusi PDB metode rules kuta order 4 seperti biasanya. Nah, di sini untuk memplot nilai solusi numeriknya. Nah, di sini dapat kita lihat chaos pada sistem konveksi Lorentz untuk yang pertama, waktu dan dinamika, kemudian grafik X terhadap waktu T terhadap dengan X, kemudian grafik Y terhadap waktu dan waktu T dengan Y, kemudian grafik Y terhadap waktu T dengan Z. Kita mulai running untuk yang kita mulai running. Nah, selanjutnya kita running untuk yang time ini, untuk kita jalankan programnya. Kita run modul F5, kita jalankan programnya. Nah, ini keluar untuk data printnya. Nah, kemudian di sini untuk grafiknya kita dapat terlihat. Kita dapat bandingkan juga. Nah, di sini untuk X-nya dapat kita lihat untuk dari solusi PDB metode rules kuta order 4 yang time-nya ini atau time step-nya ini. Di sini kita dapat lihat. Sebentar kita anggangkan supaya tidak bertabrakan. Nah, di sini dapat kita lihat untuk chaos pada sistem konversi Lorentz, dinamika dan waktu, kemudian grafik X terhadap waktu. Nah, ini sini waktu T dengan X, kemudian di sini grafik Y terhadap waktu Y dengan waktu T, kemudian grafik Z terhadap waktu Z dengan terhadap waktu. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah hasil dari program yang kita jalankan, yaitu dengan menggunakan metode rules kuta order 4. Di sini dengan menghasilkan seperti yang sebelumnya. Di sini, nah ini untuk yang di sini untuk yang ruang fase, dan di sini untuk yang times. Oleh karena itu mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.